Hello everyone, welcome again to YouTube channel Jejak NLA. This episode is Ankara in Turkey. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Jejak NLA. Episode kali ini Ankara di Turki. This is Kocatepe Mosque, which is the largest mosque in Ankara. It was built between 1967 and 1987. Masjid Kocatepe adalah masjid yang terbesar di Ankara, dibangun antara tahun 1967 sampai tahun 1987. The architecture of the mosque is Ottoman architecture, which was influenced by the architecture of Hagia Sophia in Istanbul. Arsitektur dari Masjid Kocatepe ini adalah gaya Ottoman yang banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur dari Hagia Sophia yang berada di Istanbul. Due to its size and the prominent situation, the mosque has made it as a landmark that can be seen from almost everywhere in central Ankara. Oleh karena ukurannya yang luar biasa besar dan juga posisinya yang penting di buat kota Ankara, masjid ini telah menjadi landmark yang bisa dilihat dari hampir setiap sudut kota Ankara. The mosque was built on area of 4,288 square meters and it has 4 minarets that are each 88 meters high. Masjid Kocatepe ini dibangun di area seluas 4.288 meter persegi dan memiliki 4 menara yang tingginya masing-masing sekitar 88 meter. The prayer hall is massive and can accommodate 24,000 worshippers. Ruang untuk sembahyang di masjid ini sangat luas sekali dan bisa menampung 24.000 orang. The chandelier in the middle of the prayer hall is 5.5 meters in diameter with chains made of crystal balls. Lampu hias gantung yang berbentuk bola ini memiliki diameter 5,5 meter dan dilengkapi dengan rantai yang terbuat dari bola-bola kristal. The large central dome sitting on 4 pillars, it is 25.5 meters in diameter, surrounded by 4 smaller half dome. The height of the dome is 48.5 meters. Kubah besar yang terletak di tengah langit-langit ditunjang oleh 4 pilar dan kubah tersebut berdiameter 25,5 meter. Dan kubah utama tersebut dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil yang berbentuk setengah lingkaran. Tinggi kubah utama tersebut 48,5 meter. We are now visiting Ankara Kalesi or Citadel of Ankara. Dan sekarang kita mengunjungi benteng pertahanan kuno kota Ankara. The Citadel of Ankara is a historic fortification in the city of Ankara. Ini adalah benteng pertahanan bersejarah di kota Ankara. The citadel was founded in 8th century BC by the Phrygians and then rebuilt in 278 BC by the Galatians. Citadel ini dibangun di abad ke-8 sebelum Masehi oleh bangsa Phrygia. Dan pada tahun 278 sebelum Masehi, bangsa Galatia membangun kembali citadel ini. And then, as the history went by, the castle underwent several renovations during the Roman, Byzantine, and the Ottoman. Dan kastil atau citadel ini di dalam sejarah mengalami beberapa kali renovasi dari zaman Romawi, zaman Bizantin, dan juga zaman Ottoman. The citadel is the best place to have 360-degree view of Ankara, the city with population of 5.2 million people. Citadel ini adalah tempat yang terbaik untuk menikmati pemandangan 360 derajat ke kota Ankara, yaitu kota yang berpenduduk 5,2 juta orang. The ancient name for Ankara was the city of Angora, and the total land area of Ankara is 970 square miles. Ankara di zaman dulu dikenal dengan nama Kota Angora, dan kucing Angora berasal dari Ankara.
Ankara sendiri memiliki luas tanah seluas 2.500 km persegi. Walking down from the castle leads to the old town of Ankara. The narrow alleys were the streets made of cobblestones back to the Roman era. Dari Citadel, kita turun mengikuti jalan menuju ke kota tua Ankara, di mana jalan-jalan yang kecil dan sempit terbuat dari batu-batu gunung dari zaman Romawi. The Old Town, popularly known as a paradise for the shopaholic, the old quarters happen to be the best destination to buy souvenirs, spice markets, and cozy cafe. Kota tua ini dikenal sebagai surga bagi penggemar belanja, di mana tempat ini menyajikan banyak tempat-tempat untuk belanja souvenir, rempah-rempah, dan juga banyak restoran dan kafe-kafe. Ankara is located in the central part of Anatolia or Asia Minor. Secara geografis, Ankara terletak di provinsi Anatolia bagian tengah yang juga dikenal sebagai Asia Kecil. Ankara is the capital city of Turkey, not Istanbul. It is the second largest city after Istanbul. Ankara adalah kota kedua terbesar di Turki, dan Ankara adalah juga ibu kota dari Turki, bukan Istanbul. Some tips to really enjoy walking around the old town. One must be fit and wear comfortable walking shoes, and also have the Turkish lira ready, as many stores price the item in local currency. Beberapa tip untuk bisa menikmati berjalan-jalan di kota kuno ini dengan nyaman, itu satu, harus berbadan sehat, kemudian juga menggunakan sepatu jalan yang nyaman, dan juga mempunyai mata uang lokal yaitu Turkish lira, karena banyak toko-toko menjual barang-barangnya di dalam mata uang lokal. When this video was made in November 2021, the exchange rate for $1 is approximately 12 Turkish lira. Video ini dibuat pada November 2021 dan nilai tukar mata uang $1 pada saat itu sekitar 12 Turkish lira. Other than for the pedestrians, this narrow alley in the old town is also used for cars and other vehicles. Selain untuk pejalan kaki, jalan yang sempit dan kecil di kota tua ini juga digunakan untuk mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Ankara is the place to eat the authentic kebab from a huge rotating meat skewer. And one of the most popular place for kebab is Sadik Ustad. Ankara adalah kota untuk menikmati makan kebab Turki yang khas, yang dibuat dengan cara membakar dan diguling dengan menggunakan tusuk sate besi yang besar. Right now, I'm at the Sadik Usta, the lamb kebab restaurant. Believe me, I don't eat lamb, but this lamb is really good. Doesn't smell like lamb at all. Teman-teman, sekarang saya sedang di restoran Sadik Usta di kota tua Ankara. Saya tidak suka makan kambing, tapi sate kambing ini luar biasa. Sama sekali tidak bau dan rasanya enak sekali. Oke. Nanti. The lamb kebab was so good that I came back the next day. Sate domba ini sangat enak sekali sehingga saya datang kembali untuk kedua kalinya pada keesokan harinya. And for dessert, we must not miss Divan Patisserie that has been operating for 60 years, famous for its special chocolate, boutique cakes, and Turkish coffee and Turkish tea. Dan untuk makanan penutup, jangan lewatkan untuk mampir ke toko kue Divan yang sudah beroperasi selama 60 tahun, yang menyajikan coklat yang khusus, kemudian juga kue-kue yang cantik dan menawan, serta juga kopi Turki dan teh Turki.
Enjoying the dessert before going to the next destinations. Menikmati makanan penutup yang nikmat sebelum menuju tempat lainnya. This is the changing of the guard at Anıt Kabir or Atatürk Mausoleum. Ini adalah pergantian pasukan penjaga museum di Anıt Kabir atau Museum Atatürk. The Atatürk Mausoleum is about 2 kilometers west of Kizilay and stand on prominent hill. Museum Atatürk ini terletak sekitar 2 km sebelah barat dari Kizilay dan berdiri dibangun di atas sebuah bukit. This is the main entrance to visit the Mausoleum Complex. Ini adalah pintu gerbang utama untuk menuju ke kompleks museum. The Republic of Turkey was proclaimed on October 29, 1923 after 623 years under the Ottoman Empire's rule. Negara Republik Turki diproklamasikan pada tanggal Oktober 29 tahun 1923 setelah di bawah kekuasaan Kaisar Ottoman selama 623 tahun. This happened in Ankara. On that day, Mustafa Kemal, later known as Atatürk, which means the father of the Turks, was named the first president of the new republic. Proklamasi ini terjadi di kota Ankara, di mana pada hari tersebut Mustafa Kemal, yang kemudian disebut dengan nama Atatürk, yang artinya bapa dari bangsa Turki, dijadikan presiden pertama dari republik yang baru. Anıt Kabir or Memorial Tomb is the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk. Anıt Kabir atau makam peringatan yang dibangun untuk Mustafa Kemal Atatürk. The mausoleum was designed by architects Professor Emin Onat and Assistant Professor Orhan Arda. Gedung museum ini didesain oleh Profesor Arsitek Emin Onat dan asistennya Orhan Arda. The decor inside the halls depicts the various stages of Turkish history. Dekorasi dalam gedung museum ini menampilkan berbagai macam jejak sejarah Turki. The tomb itself is topped by a cenotaph cut from monolithic block of stone. Makamnya itu sendiri beratapkan satu tugu peringatan yang terbuat dari satu bongkah batu yang sangat besar. On this side, you can also see some of his personal items and artifacts and a few of his cars. Di dalam kompleks museum ini, kita juga bisa melihat beberapa koleksi barang-barang pribadi yang bersejarah dan juga koleksi mobil yang sering digunakan oleh Mustafa Kemal. From the mausoleum, we are going to see some of the modern part of the city. Kita tinggalkan mausoleum dan akan melihat bagian modern dari kota Ankara. Even during COVID, the people in Ankara know how to enjoy life. Bahkan selama masa COVID pun, penduduk Ankara tahu caranya bagaimana menikmati hidup. Being the second largest city in Turkey, Ankara is also a modern metropolitan city with many big shopping malls. And one of the biggest malls is Armada Shopping Mall. Sebagai kota kedua terbesar di Turki, Ankara juga merupakan kota metropolitan yang modern dengan banyak berbagai shopping mall. Dan salah satu shopping mall yang terbesar adalah Armada Shopping Mall. Having had a great time exploring the city, now it is time to enjoy the delicious dinner at one of the legendary restaurant in Ankara, Tarihi Mutfak. Setelah seharian penuh menikmati berkeliling kota Ankara, tiba waktunya untuk menikmati makan malam yang nikmat di salah satu restoran legendaris, Tarihi Mutfak. The location is in the city center. The service is superb
The ambience is great and the price is very reasonable. Lokasinya di sentral, servisnya sangat memuaskan, suasananya sangat menyenangkan, dan harganya sangat terjangkau. Hi everyone, we meet again. Right now, I'm having dinner at this legendary restaurant in Ankara called Tarihi Mutfak, and I'm ordering the chicken kebab. This restaurant was established since 1945, and the founder died in 1996, and then the legacy was continued by his son, but by the help from his business partner, who was actually the waiter since he was 15 years old. And then, this restaurant, the unique about this restaurant, the meat supply since 1973 never changed. So when you are in Ankara, you have to stop at this restaurant and try the sis kebab, the chicken kebab, and the beef kofta. Teman-teman semuanya, sekarang saya sedang makan malam di restoran Tarihi Mutfak, salah satu restoran yang legendaris di kota Ankara. Legendaris karena restoran ini dibangun dari tahun 1945 dan pemiliknya meninggal tahun 1996. Kemudian diteruskan oleh anaknya dengan bantuan dari bisnis partnernya yang adalah seorang pelayan waktu dia berumur 15 tahun dan kemudian menjadi managing director. Makanan yang khas di sini adalah selain rotinya yang fresh, adalah juga sate ayam dan juga sate sapi atau sate kambing. Jadi kalau sama di Ankara harus mampir di restoran ini, namanya Tarihi Mutfak. Oke, selamat menikmati video ini dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you and see you later. Terima kasih. We'll meet again in the next episode Istanbul. Dan kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya Istanbul.